Nah, di bagian keempat ini adalah bagaimana sih cara kita mengatasi serangan kecemasan corona. Nah, sebelum bisa menjawab mengatasi kecemasannya, kita perlu tahu dulu bagaimana informasi itu diproses di otak kita. Nah, kalau kita melihat gambar ini, pikiran manusia itu terbagi atas 3. Yang pertama adalah conscious atau pikiran sadar. Kekuatannya hanya 10%. Ini adalah aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dalam keadaan sadar. Nah, di bawah garis putus-putus ini adalah subconscious atau pikiran prasadar. Ini adalah pada saat misalnya kita dari tidur itu sudah mulai bangun gitu ya, pikiran belum sadar sepenuhnya gitu ya, ibaratnya nyawa itu belum ngumpul gitu ya, atau dalam kondisi misalnya waktu malam kita udah ngantuk banget gitu, terantuk-antuk gitu ya, sebelum kita masuk tidur gitu. Nah, di bawahnya lagi adalah lebih dalam, yaitu unconscious. Itu pikiran bawah sadar. Jadi, subconscious dan unconscious ini tuh sampai 90% kekuatannya. Nah, jadi informasi masuk ke otak dengan 2 cara. Yang pertama melalui pikiran prasadar dan pikiran bawah sadar. Itu kekuatannya tuh sangat cepat, makanya disebut shortcut, sifatnya otomatis, nggak perlu pakai usaha, tidak perlu dikendalikan dan terjadi secara tidak sadar. Contohnya misalnya pada saat dari kecil kita nonton iklan berulang-ulang. Nah, tanpa sadar tuh udah masuk ke pikiran bawah sadar karena udah tersimpan di memori jangka panjang gitu ya. Nah, sebaliknya informasi masuk kemudian lewat pikiran sadar gitu ya. Berpikirnya ini aktivitasnya tuh lambat karena membutuhkan usaha. Pikiran rasional itu terletak di sini dan dikendalikan secara sadar. Nah, kenapa pikiran sadar ini lambat? Karena informasi yang masuk itu hanya 126 bit per detik. Bandingkan dengan pikiran yang masuk ke bawah sadar, itu bisa masuk informasinya 10 juta bit per detik. Jadi, reaksi emosional di pikiran bawah sadar itu bekerja lebih cepat sebelum pikiran sadar berproses bekerja gitu ya. Jadi, reaksi emosional itu bisa berlangsung tanpa pengaruh pikiran rasional. Nah, kenapa pikiran bawah sadar ini begitu dahsyat gitu ya, menyerap informasi 80.000 kali kalau menurut literatur lain dibandingkan pikiran sadar. Ini terkait dengan struktur otak kita yang terdiri dari 3 atau yang disebut dengan triune brain. Saya namakannya 3 lantai otak gitu ya. Jadi kita mengenal ada yang namanya reptilian brain, itu berpikir dengan insting gitu ya. Kemudian limbic system itu tempat mengolah emosi dan memori jangka panjang. Disinilah letak si subconscious dan unconscious gitu. Nah, neokortex sendiri rasional adalah tempat terletaknya pikiran sadar. Nah, di 3 lantai otak ini kita lihat lantai yang paling bawah. Nah, ini adalah otak reptil atau batang otak. Kenapa disebut otak reptil? Karena memang dimiliki juga oleh binatang reptil seperti kadal, buaya, ular. Nah, otak reptil ini adalah menurut hukum evolusi kematangan otak adalah otak yang paling tua. Karena otak reptil terbentuk duluan dibandingkan otak mamalia dan neokortek. Makanya disebut otak primitifnya manusia. Tugasnya otak reptil ini mengatur gerak refleks dan otomatis yang tidak perlu pemikiran, seperti bernafas, kalau lapar kita tinggal makan, jantung kita berdegup baik pada saat bangun dan tertidur. Nah, otak reptil ini itu merupakan alat untuk bertahan atau survival dan alarm untuk menghindari bahaya. Jadi di sini sifatnya yang penting aku aman dan nyaman. Otak reptil bereaksi dengan insting terhadap ancaman dengan mengeluarkan 3 respon, yaitu fight lawan, flight kabur, freeze itu terpaku atau membeku. Nah, otak reptil ini sudah paten sejak lahir, tidak bisa diubah. Nah, otak reptil ini erat kaitannya dengan otak mamalia atau yang disebut dengan sistem limbik. Adalah otak yang juga disebut otak emosi karena memang tugasnya mengolah emosi dan memori jangka panjang. Jadi, reaktif terhadap stimulus yang membangkitkan emosi, baik emosi yang sifatnya positif, menyenangkan seperti senang, nyaman, bahagia, atau kelompok emosi negatif, misalnya takut, marah, sedih. Nah,
Otak mamalia atau sistem limbik ini adalah alat untuk filter emosi. Jadi ibaratnya sebagai hub. Apakah informasi ini naik ke lantai atas untuk diolah neokortek atau malah downgrade turun ke lantai bawah meluncur ke otak reptil. Nah, otak mamalia ini juga sudah paten sejak lahir, tapi terus tumbuh bisa diubah dengan belajar dan pengalaman. Nah, apa yang membuat sistem limbik ini menjadi filter emosi dan sering juga melakukan pembajakan sehingga informasi seringkali macet untuk naik ke neokortek. Malah meluncurnya cepat banget ke otak reptil. Nah, di dalam sistem limbik ini ada sejumlah fungsi. Nah, ada amigdala, talamus, hipokampus, dan hipotalamus. Nah, saya akan fokus kepada yang namanya amigdala. Karena begitu informasi itu dipersepsi mengancam, biasanya amigdala itu akan cepat merespon sebagai respon bahaya. Itu yang dinamakan dengan amigdala hijack. Nah, bagaimana cara kerja amigdala hijack dalam memproses informasi? Kita bisa lihat di gambar berikut. Informasi pertama kan masuk melalui panca indera. Misalnya di sini mata untuk membaca berita. Kemudian informasi tiba di talamus yang tugasnya mengirim bahan mentah informasi ke bagian-bagian otak emosi dan neokortek. Nah, dalam kondisi normal, ketika emosi di amigdala mempersepsi aman, maka otak reptil tidak on, bangkit. Maka informasi yang direlay di talamus bisa lancar mengalir masuk ke pikiran sadar di area neokortek. Tapi ini jalurnya panjang, makanya disebut long way atau undirect. Karena perlu menunggu waktu yang tepat saat kita tidur untuk di-download masuk ke pikiran bawah sadar dan disimpan di memori jangka panjang oleh hipokampus. Apalagi jika emosi bahagia, amigdala akan mengirimkan sinyal ke hipotalamus, yaitu bagian otak yang memicu pelepasan zat kimia, yaitu hormon. Nah, kalau misalnya dalam kondisi yang aman, biasanya hormon yang akan muncul adalah saat bahagia, yaitu dopamin atau endorfin. Nah, karena begitu banyaknya informasi yang diterima seseorang, dalam literatur lain dikatakan ada sekitar 2 juta bit per detik informasi masuk bersamaan, maka pikiran sadar perlu melakukan filter dan akan memasukkan informasi berdasarkan frekuensi mana yang paling kuat, yaitu yang paling sering dimasukkan ke otak kita, dan informasi mana yang berhubungan dengan apakah ini mengancam atau menyelamatkan hidup. Nah, dalam kondisi normal pun, talamus itu perlu waktu mengirimkan informasi karena harus direlay dulu ke neokortek di pikiran sadar. Nah, dalam proses relay inilah ternyata informasi awal kita itu bisa bertambah sampai sekitar 70-80% dibandingkan saat pertama kali informasi diterima. Hal ini berarti tanpa disadari ada rekayasa dari pikiran kita untuk memberikan persepsi atas penambahan informasi di awal. Penambahan informasi ini bisa terjadi karena misalnya ada faktor belajar atau perjalanan pengalaman sebelumnya dari kecil sampai dengan dewasa yang sudah terlanjur tertancap kuat di pikiran bawah sadar, di otak emosi dan reptil kita. Nah, itulah yang menentukan cara pandang kita memandang dunia luar. Nah, kalau kita malas mengolah kemampuan berpikir kritis di pikiran sadar neokorteks kita, maka pikiran bawah sadar di otak reptil akan selalu otomatis mengacu pada pola persepsi pengalaman sebelumnya yang menjadi rujukan atau peta navigasi di dalam memproses informasi. Jadi, bisa saja banyak orang yang sulit menerima fakta dan data apa adanya karena terlanjur memiliki framing atas persepsi yang telah tercipta sebelumnya. Contohnya, ketika kita pertama kali pegang api, maka amigdala akan mengirimkan sinyal ke hipokampus untuk menyimpan memori rasa sakit terhadap api dalam memori jangka panjang. Nah, jadi jika sebelum pandemi corona pun kita mudah takut atau cemas karena sejak kecil sering diancam atau ditakuti, cara berpikir kita sebelumnya sudah tersugesti dari pengalaman takut atau cemas dalam memandang fakta virus corona ini. Misalnya,
ada pikiran yang menganggap ini azab atau hukuman. Jadi peta pikirannya tidak akurat karena tidak pernah di-upgrade di neokorteknya. Karena kita sering salah menganggap persepsi adalah realita, padahal bukan. Jadi menjadi penting sebagai manusia, kita perlu mendidik neokorteks kita untuk memiliki kemampuan berpikir kritis secara terus-menerus. Nah, di sini kalau informasinya dipersepsi oleh amigdala sebagai ancaman yang akan menulari tubuh kita, gitu ya, maka informasi ini disabotase dengan jalur shortcut. Nah, maka akan menimbulkan tombol panik atau takut kita menyala dan amigdala akan mengirimkan sinyal ke hipotalamus, yaitu mengeluarkan hormon-hormon yang dilepaskan saat stres seperti adrenalin atau kortisol dan kemudian meluncur tanpa filter ke otak reptil sehingga kita dengan otomatis akan menghasilkan respon misalnya fight, flight, atau freeze. Nah, hal ini menunjukkan bahwa reaksi emosional di pikiran bawah sadar di otak emosi dan reptil ini memberikan respon sangat cepat sebelum pikiran sadar kita menyadari apa yang terjadi. Nah, kalau kita balik lagi ke gambar ini, antara otak reptil dan otak emosi itu sifatnya kalau mereka on, maka lantai atas atau neokortek itu akan off. Nah, lantai tengah dan bawah ini akan on oleh 3 jenis emosi, yaitu takut, sedih, dan marah. Gitu ya. Takut itu nanti variannya jadi gugup, gagap, bingung nerima informasi gitu ya. Kalau sedih itu bawaannya misalnya menjadi murung gitu ya, menjadi tidak bersemangat gitu ya, menjadi cepat khawatir gitu ya. Terus kemudian kalau marah itu misalnya pada saat kita frustasi atau muak terhadap situasi pandemi corona ini. Nah, padahal kita sebagai manusia itu diberikan fungsi berpikir luhur. Jadi neokortek ini adanya kan di lantai atas. Itu disebut juga sebagai otak mamalia maju gitu ya. Nah, ini hanya manusia yang punya gitu ya. Karena memang tugasnya itu berpikir logis, sistematis, terkait dengan area bahasa atau seni gitu ya. Nah, ini adalah perangkat untuk membangun nilai, norma, kebiasaan, dan sikap. Nah, sifatnya itu reflektif. Dia berpikir logis dan jauh ke depan. Jadi nanti tuh gimana? Maka keluarlah planning gitu ya, problem solving. Bukan gimana nanti gitu ya. Nah, berita baiknya meskipun neokortek ini lambat, tetapi terus dalam proses penumbuhan. Jadi memang volume dan jumlah saraf otak kita nggak bisa nambah lagi. Tapi yang berubah adalah sambungan-sambungan saraf atau sinapsnya dari pembelajaran dan pengalaman yang reflektif untuk mencapai wisdom atau kebijaksanaan sebagai manusia seutuhnya. Nah, contohnya misalnya banyak orang tua yang ingin mendidik anaknya itu menjadi anak-anak yang punya nilai-nilai yang baik dalam hidup gitu ya, punya norma atau kebiasaan dan sikap positif. Tetapi seringkali gaya kalimat komunikasinya malah membangunkan reptil tidurnya jadi on gitu ya, karena membangkitkan misalnya takut, sedih, marah. Jadi perlu misalnya menghindari jenis pertanyaan atau pernyataan yang menghakimi, retoris gitu ya, mendikte, menyindir, merendahkan harga diri, membandingkan, menyalahkan, mengancam, atau misalnya menyudutkan anak layak dapat hukuman. Karena semuanya itu hanya akan membuat otak reptilnya on menjadi defensif.